Meski sebagian daerah di Lampung telah ada hujan, namun ada juga daerah yang masih dilanda kekeringan. Di antaranya di Desa Bangunmulyo, Kecamatan Sipang Pematang, Kabupaten Mesuji. Akibatnya kekeringan tersebut, para petani kini terpaksa menunda masa tanam padi sebab tanah sawah mereka retak-retak dan sama sekali tidak ada sumber air di sawah. Sungai dan saluran irigasi di daerah ini kering, tidak ada airnya. Menurut petani, terdapat sekitar 300 hektar dilanda kekeringan. Daerah ini tidak ada hujan sejak sekitar 2 bulan lalu. 18 hari, Pak. Berapa? Umur 25 sampai 30. 30 hari. Ya harus ini, Pak, bikin bibit lagi. Oh, artinya ini gagal, nggak bisa ditanam lagi ya? Ya. Sudah tanam seharusnya nih, Pak. Karena nggak ada air ya terpaksa mangkrak kayak gini. Mangkrak ya. Ngambil dari sungai, Pak, disiram tiap sore. Oh, tiap sore dilakukan Karena penyiraman. kalau nggak disiram udah kering nih. Udah kering ya. Ya. Di sekitar sini Pak ada kurang lebih berapa hektar sih Pak? Di sini kurang lebihnya 300-an, Pak. 300-an hektar ya? Kemarin sudah ada embung sih, Pak. Cuman sampai sekarang belum pernah operasi, belum bisa jalan. Oh, nggak berfungsi Pak ya? Kekeringan juga dikeluhkan para petani getah karet. Meski pohonnya tidak mati, namun dampak kekeringan mengakibatkan panen getah karet menurun. Sawah itu banyak, ada ratusan hektar Pak di bawah. Di bawah itu ratusan hektar ya? Ya tapi kering Pak, nggak pernah berfungsi nih pung ini. Maksudnya nggak ada sumber airnya gitu loh. Oh, Pak. Sekitar 3 tahun lebih dikit lah Pak. 3 tahun yang lalu ya? Iya. Nggak pernah difungsikan Pak karena nggak ada sumber airnya. Oh, boleh tahu Pak? 100 lebih ini. Ratusan juta ya? Iya. Dan tidak berfungsi sehingga saat ini? Karena nggak ada sumber airnya itu loh sumber Pak. airnya ya? Repot jadi mau masukin air nggak ada. Kalau ada sumbernya ya masih mudah-mudahan masih bisa lah kalau ada sumber airnya. Masalah kekeringan sawah dan kebun di Desa Bangunmulyo, Mesuji seharusnya bisa dicegah sebab sudah ada sumur bor bantuan dari pemerintah. Sayangnya, sumur bor yang dibangun pada tahun 2023 tersebut hingga kini belum bisa dioperasikan. Padahal kondisi penampungan berikut sarana dan prasarananya sudah mulai lapuk. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Satu kelurahan di Bandar Lampung masuk kategori prioritas 2 atau kerentanan pangan tinggi, yakni Kelurahan Sukarame 2, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Sementara 8 kelurahan lain masuk kategori sedang. Ke-8 kelurahan ini adalah Panjang Selatan, Karang Maritim, Wailunik, Kecamatan Panjang, Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kedaung, Kecamatan Kemiling, Sukamenanti Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Waigubak, dan Wailaga, Kecamatan Sukabumi. Tingkat kerentanan pangan jadi perhatian serius Pemkot Bandar Lampung. Pasalnya, kelurahan tersebut ada di wilayah ibu kota Provinsi Lampung yang dekat dengan pusat sumber pangan. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakatnya belum mendapat akses pangan dengan baik. Samping kita tetap memprioritaskan beberapa kelurahan itu untuk disampaikan kepada Baperinda agar pendekatan kepada masing-masing kelurahan yang agak rentan ini, pendekatan pembangunannya tepat sasaran. Berarti ke depan itu akankah kita teknisnya menghadirkan pangan atau kita indikatornya kita geserkan atau kita ada sedikit penyesuaian mungkin untuk indikator? Ya, dua-duanya, artinya ke lapangan tetap, indikatornya juga kita evaluasi. Jadi saya kira ini juga karena indikatornya kan dari nasional, nanti kita akan berikan masukan atau sampaikan kepada nasional bahwa urusan ketersediaan misalnya tadi itu tidak tidak tergantung dengan administratif wilayah ya, karena di kelurahan di kota ini jangkauan dengan masing-masing kelurahan itu sangat dekat sehingga orang membutuhkan pangan, ketersediaan pangan di warung, di toko dan seterusnya itu tidak terbatas pada administratif wilayah. Tadi saya sempat bicara juga dengan Pak Kepala BPS sama Pak Haji juga, jadi sebetulnya ini indikator-indikator yang dijadikan untuk acuan pembuatan peta ini ada perubahan dari yang sebelumnya, sehingga kalau dari tahun sebelumnya itu indikatornya A misalnya sekarang jadi B, ya mungkin akan terjadi perbedaan dengan yang tahun sebelumnya. Tapi itu bukan permasalahan, justru kita kalau itu adalah data yang sebenarnya tentunya akan baik.
kan baik sehingga kita bisa melakukan treatment atau apa yang harus kita lakukan terhadap kerusakan yang rawan pangan. Pemkot Bandar Lampung berjanji akan segera membuat program-program yang lebih akurat untuk menjamin kebutuhan pangan warga tercukupi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kita yaitu mewujudkan ketahanan pangan kota. Ramai warga Lampung Utara mengurus pajak kendaraannya di kantor Samsat Kota Bumi pada Selasa pagi. Hal tersebut karena adanya program keringanan berupa pemotongan atau diskon tunggakan pajak hingga 70%. Program tersebut dimanfaatkan para pemilik kendaraan yang menunggak pajak sebab pengeluaran mereka lebih ringan. Para pemilik kendaraan menyatakan kedepannya akan taat bayar pajak jika harganya murah dan pelayanannya tidak rumit. Ini mau bayar pajak, saya ini kan udah mati pajak 4 tahun kendaraan bermotor. Nah terus saya dengar ada informasi katanya ada diskon pajak. Nah jadi pas saya bayar, ya benar ada diskon pajak sampai 70%. Nah, sekitar 400-500an lah ininya itu biaya yang dikurangin itu. Nah, sangat terbantu sekali gitu. Nah. Berarti kita sangat senang ya Bang ya ada ya? Sangat senang sekali dengan adanya program pengurangan pajak ini. Lagi proses balik nama kendaraan roda 4 Mobil ya? ya. Untuk program pemutihan sekarang ya, ada pemutihan ini ya bebas biaya balik nama. Bebas ya? Ya bebas balik nama. Dari biasanya berapa sih yang kita ketahui? Nggak paham sih kalau biasanya berapa itu, tapi katanya potongannya itu. Tadi memang nggak dikenakan. Nggak dikenakan ya Bang? Gimana Bang prosesnya? Ya mudah lah, sangat mudah. Pemutihannya diperpanjang lah. Program keringanan pajak kendaraan berlaku di seluruh Samsat di Lampung mulai 2 September hingga 16 Desember mendatang. Rincian program tersebut adalah bebas pajak progresif, bebas bea balik nama kendaraan dalam dan luar Provinsi Lampung, bebas denda pajak dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas, serta diskon tunggakan pajak tahun ketiga hingga kelima yang mencapai 70% berdasarkan cc kendaraan. Ardia Habab melaporkan dari Lampung Utara.